Pengguna jalan di kawasan Ciponggor, Bandung Barat dikejutkan dengan peristiwa longsoran tebing dengan material batu berukuran besar yang menutup akses jalan dan menimpa satu unit kendaraan. Isak tangis keluarga iringi disemayamkannya Frizenli Arabaan, satu dari 5 korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor. Ada yang tahu hancur semua. Lihatin. Diduga sopir mengantuk, truk kontainer menabrak bangunan salon, warung, dan pesepeda motor hingga terluka di Jalan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tengah banjir yang melanda, satu rumah warga di permukiman padat di wilayah Keraton Keramat, Pekalongan, Jawa Tengah hangus terbakar. Halo, selamat pagi. Senang saya Dani Maulana. Dan saya Pratwi Kusuma kembali menjumpai Anda di akhir pekan kali ini, hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan, Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda sejak dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi dari peristiwa longsoran pemirsa, di mana pengguna jalan yang melintas di kawasan Ciponggor di Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu petang kemarin dikejutkan dengan peristiwa longsoran tebing. Ya. Dewi dan pemirsa. Ya, ini juga batu berdiameter sekitar 1 hingga 2 meter itu sempat menutup akses jalan dan juga menimpa satu unit kendaraan milik warga. Video amatir warga ini merekam beberapa saat setelah terjadi longsor tebing setinggi 30 meter di Jalan Baranang Siang, Ciponggor, Bandung Barat. Terlihat material longsor berupa belasan batu besar sekitar 1 hingga 2 meter menutupi sebagian akses jalan. Tak hanya itu, salah satu batu cukup besar juga menimpa kendaraan sedan yang tengah diparkir di pinggir jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik kendaraan berada di luar saat kejadian. Bongkahan batu yang menimpa mobil sedan ini ramai-ramai dievakuasi warga dengan ditarik truk box. Akibat peristiwa ini, akses jalan penghubung dari Ciponggor menuju Saguling jadi terhambat karena adanya bongkahan batu besar menghalangi jalan. Keberadaan material batu besar menutupi akses jalan dan menimpa mobil ini sempat viral di media sosial. Sekitar jam 11 menjelang siang, Pak, tadi teh. Oh gitu, apa aja yang kena dampak dari longsoran batu ini? Mungkin tadi ada mobil yang parkir di sini, mobil sedan. Tapi ya kena yang batu ini nih. Iya. Mungkin lecet tadi, tapi udah ditarik juga. Diduga tingginya curah hujan jadi penyebab tanah tebing setinggi 30 meter labil dan terjadi longsor material batu. Bongkahan batu besar ini baru bisa disingkirkan Sabtu petang dengan menggunakan alat berat. Para pengguna jalan diimbau tetap hati-hati adanya longsor susulan mengingat curah hujan masih tinggi di sejumlah wilayah Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu dari wilayah Sulawesi Utara, tepatnya di Manado, ini hujan deras menyebabkan longsor dan juga banjir di sejumlah titik wilayah. Ya, sementara itu dilaporkan 5 orang ini meninggal dunia atas peristiwa itu pemirsa. Salah satunya adalah anak perempuan berusia 8 tahun. Air mata tumpah di ruangan Sekolah Dasar 07 Saverius, tempat jasa Frizenli Arabaan disemayamkan Sabtu siang. Orang tua Frizenli pun tak kuasa menyaksikan tubuh sang anak terbujur kaku dalam peti jenazah. Keluarga, guru maupun teman sekolah gadis kecil berusia 8 tahun juga tak kuasa menahan tangis. Selama dia menjadi anak didik ibu guru, dia anak yang sangat manis dan luar biasa.
yang tidak pernah marah kepada teman-teman, sangat bersahabat. Frizen yang masih duduk di bangku SD itu meninggal dunia akibat tanah longsor yang menimpa rumahnya di Kelurahan Kairagi, Weru Lingkungan, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, Jumat pagi. Selain Frizen Lee, ada 4 warga lainnya yang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Hujan deras yang mengguyur Kota Manado menyebabkan banjir di 53 titik di 10 kecamatan. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di 20 titik. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman, bahkan ada yang harus terpaksa menginap di depan toko dan sebagian lainnya mengungsi ke tempat ibadah. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, sementara itu pemirsa, banjir di beberapa wilayah ini di Kota Manado sudah mulai berangsur surut. Sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa lumpur. Pasca dilanda banjir, warga Kelurahan Banjir, Kecamatan Tikala, Kota Manado mulai kembali beraktivitas untuk membersihkan rumah mereka. Matinya akses air bersih membuat warga terpaksa menggunakan air keruh di sungai. Ya, lagi bersih-bersih, DPPC pada tebal sekali ini, nggak ada air. Air juga mati. Oh, jadi kendala saat membersih ini air. Bersih-bersih juga dilakukan warga kompleks pertokoan di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, usai banjir setinggi 2 meter yang merendam wilayah itu surut. Warga dibantu aparat TNI Polri bergotong royong membersihkan barang-barang dan endapan lumpur yang mengotori rumah warga. Sejumlah motor milik warga juga rusak akibat terendam banjir. Sabtu sore, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Legend Suharyanto didampingi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dongdong Kambe meninjau korban banjir dan tanah longsor di tempat pengungsian di Masjid Hidayatullah, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Selain memastikan penanganan terhadap para korban, Legend Suharyanto juga memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti mie instan, minyak goreng, dan perlengkapan lainnya. Bantuan untuk operasional kegiatan tadi diberikan kepada pemerintah provinsi, Kabupaten Sangihe, dan Kota Manado. Dan operasional ini masing-masing untuk kabupaten kota sebesar 500 juta. Kemudian tambah juga logistik yang bisa langsung dipakai, masuk perlengkapan seperti tenda, selimut, matras. Pemerintah Kota Manado telah menetapkan darurat penanganan banjir dan tanah longsor selama 7 hari sejak 27 Januari hingga 2 Februari 2023. Yaya Tiri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ambles hingga tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sementara itu di Manado, 25 orang terisolir tidak bisa kembali ke rumahnya setelah jembatan gantung yang merupakan akses utama warga untuk pergi ke kebun ini terputus. Cuaca buruk yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara tidak hanya menyebabkan banjir dan tanah longsor saja. Jembatan gantung yang merupakan akses utama warga untuk pergi ke kebun di Desa Talawan Bantik, Kecamatan Wori, juga terputus. Akibat putusnya jembatan, 25 warga terisolir selama 1 malam di lokasi perkebunan mereka. Ini ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Ratusan rumah di 2 desa di Aceh Utara ini terendam banjir. Banjir terjadi diduga akibat tanggul yang jebol. Banjir kembali melanda Kabupaten Aceh Utara Aceh, yakni di 2 desa Kecamatan Samudra. Selain permukiman penduduk, jalan antar kecamatan dan area sawah juga terendam. Tak hanya itu, masjid dan sekolah pun tergenang dengan ketinggian air antara 50 cm sampai 80 cm. Diduga penyebabnya karena tingginya debit air Sungai Pase, sehingga menyebabkan 2 titik tanggul sungai jebol. Penyebab banjir apa ya, Bang? Tanggul jebol. Oh, di daerah mana di tanggul jebol? Di Desa Renggam, sama Tanjung Agung. Desa Madan. Ketinggian air berapa saat itu? Sampai sini. Karena debit air Gung Pase itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan air masuk ke pekarangan penduduk yang imbasnya di Kampung Tanjung Agung dan Madan. Banjir di Kecamatan Samudra telah terjadi 2 kali selama awal tahun 2023. Warga berharap segera ada perbaikan tanggul untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan di kemudian hari. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh.
Di informasi lainnya, polisi menggencarkan razia penyakit masyarakat dan juga Kamtibmas seperti balapan liar dan juga gerombolan bermotor di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di antaranya di pintu keluar tol Soroja, Soreang, Bandung Barat, ulah berbahaya kelompok bermotor yang mengancam petugas iringi pembubaran balapan liar. Ulah berbahaya seorang pembalap liar ini membahayakan petugas Polresta Bandung mewarnai pembubaran balap liar. Dalam razia di pintu keluar tol Soreang, Kabupaten Bandung, petugas mengamankan pemuda diduga mabuk minuman keras dan 25 pesepeda motor lainnya. Petugas menggeledah satu persatu kelompok bermotor yang kerap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum ini. Bahkan balapan liar juga menjadi ajang jual beli narkoba sekaligus obat keras. Beberapa titik rawan kejahatan, termasuk beberapa warung yang menjual miras dan tuak, juga menjadi sasaran razia petugas. Ada kurang lebih 22-25 orang. Tadi yang kami dapati dalam dompetnya dan sakunya ada obat-obat keras, ya, trihexyphenidyl, ada dextrometropan, kemudian ada berbagai jenis obat-obat keras lainnya yang sudah kami bawa ke Polres untuk kami mintai keterangan. Dalam razia di sejumlah titik rawan kejahatan dan Kamtibmas, petugas Polsek Purwakarta mengamankan sejumlah pemuda yang sedang berpesta miras di tepi jalan. Ini salah satu kegiatan kita untuk antisipasi geng motor, ya, kejadian dari minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita mulai meningkatkan lagi patroli kita. Kita terutama beberapa titik sudah ada unit resmob, Sareskrip, kemudian ada anggota berseragam juga. Di beberapa titik pintu masuk ke wilayah Purwakarta juga kita ada personil menjaga di situ. Polisi juga mengimbau ke sejumlah pemilik kafe dan pedagang di emperan toko serta para pengunjung untuk mentaati aturan jam operasional termasuk menjaga keamanan ketertiban bersama. Muhammad Abbas dan Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Purwakarta, Jawa Barat. Di informasi selanjutnya, rumah di perkampungan padat penduduk yang sedang terendam banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah mengalami kebakaran. Sementara itu di wilayah lain, 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal setelah api melumat 2 rumah di perkampungan padat di Makassar. Api membara dari 2 rumah di Jalan Kalumpang, Lorong 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Si jago merah dengan cepat membesar karena berada di tengah kawasan padat penduduk. Rumah yang terbakar juga sebagian terbuat dari kayu dan berdempetan. Seorang penghuni rumah yang sedang hamil pun segera dievakuasi ke puskesmas. Sementara di dalam mana ibu hamil, kita evakuasi di dievakuasi buat, tapi dia tidak terkena Pak karena kaget atau bagaimana, seperti apa? Cuma kaget katanya. Cuma kaget. 13 unit armada damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dikuasai setelah hampir 1 jam lamanya. Akibat kebakaran ini, 3 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran juga terjadi di Jawa Tengah. Api berkobar dari sebuah rumah di lingkungan yang sedang terendam banjir. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal pemiliknya. Warga Keraton Kramat Kota Pekalongan pun langsung bergotong royong memadamkan api dari air genangan banjir. Tadi pas ada banjir Pak ya, jadi airnya bisa untuk memadamkan. Betul, nah, ini juga pas airnya kita ambil air dari ember masing-masing, dari yang terkena air ini di sini. Tepat. Berarti satu rumah Pak ya? Ya. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, bus antar kota yang sedang parkir di terminal keberangkatan perusahaan bus di Tasikmalaya, Jawa Barat juga hangus terbakar. Api membesar dengan cepat sehingga sempat membuat panik orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran bergegas menjinakkan amukan si jago merah yang melalap sebuah bus jurusan Tasikmalaya Yogyakarta di terminal pemberangkatan sebuah perusahaan bus di Tasikmalaya, Jawa Barat Sabtu siang. Tidak hanya bus yang ludes terbakar,
Api juga menghanguskan atap terminal keberangkatan. Peristiwa terjadi saat waktu sholat zuhur, sehingga semua kru perusahaan bus itu sedang menjalankan ibadah sholat. Percikan tiba-tiba muncul dari bus dan langsung membesar. Dugaan sementara, asal api karena korsleting listrik mesin bus. Ini mobil jadi pemeliharaan, kita salon itu rutinitas. Pas ada kejadian itu, mungkin kami juga tidak ada yang tahu, karena pas waktu jam istirahat, semua melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu mobil udah beres. Kemungkinan terindikasi oleh kami itu ada korsleting di depan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, warga Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa mendapatkan air bersih. Kondisi ini sudah lama terjadi, apalagi saat musim kemarau. Sudah bertahun-tahun warga desa Mamai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Di desa itu hanya ada satu sumur yang masih digenangi air. Sumur ini letaknya cukup jauh dari permukiman warga. Karena letaknya yang jauh dan harus mengantri, maka tidak jarang anak-anak di desa ini terlambat tiba di sekolah mereka. Tiap hari ambil situ. Antri sampai jam 9, 10. Ke pagi kami mau ambil, ada kalanya orang sudah ambil duluan. Dan kami antri, anak-anak sampai tidak jadi sekolah. Satu-satunya harapan warga saat ini agar pemerintah Kabupaten Sika segera membangun instalasi air ke desa mereka. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pamit ke orang tua melaksanakan study tour ke Surabaya dan Mojokerto, 6 orang mahasiswa justru tersesat di Gunung Lemongan, Lumajang, Jawa Timur. Video keberadaan ke-6 mahasiswa ini sempat dikirim kepada petugas BPBD Lumajang. Menyusuri jalan setapak di jalur pendakian, 30 personil dari tim gabungan Sabtu siang dikerahkan oleh BPBD Lumajang untuk mencari 6 orang mahasiswa yang diduga hilang saat mendaki Gunung Lemongan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebelum telekomunikasi terputus, salah seorang pendaki sempat merekam dalam video saat mereka tersesat dan dikirim ke petugas BPBD. Keenam mahasiswa itu melapor jika mereka tersesat saat akan menuju puncak. Sementara kita bergantian dengan pihak Perhutani untuk mengadakan penjemputan atau pencarian sehingga nanti mudah-mudahan ini lancar, kemudian tidak ada sesuatu sehingga para pendaki bisa kembali dengan selamat. Salah satu orang tua mahasiswa mengatakan keenam mahasiswa itu sebelumnya pamit untuk studi tur ke Surabaya dan Mojokerto. Pada hari kemarin, hari Jumat sore, saya dapat kabar dari salah satu petugas dari desa bahwasanya ada kabar dari BPBD. Salah satunya anak saya itu tersesat itu. Beberapa jam dilakukan pencarian, keenam pendaki ditemukan. Mereka berada sekitar 500 meter dari pos 1 Watu Gede atau di luar area pendakian. Keenamnya dalam kondisi sehat. Sementara itu, Perum Perhutani menduga keenam mahasiswa itu melakukan pendakian secara ilegal karena aktivitas pendakian di Gunung Lemongan telah lama ditutup. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Tim gabungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Kemenaker, Imigrasi, dan BIN mencekal 87 pekerja migran Indonesia ilegal. Pekerja migran Indonesia itu sedianya berangkat ke luar negeri tanpa dokumen yang sah. Sedikitnya 87 pekerja migran Indonesia yang seluruhnya wanita tiba di shelter milik Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Jawa Timur di kawasan Jalan Bendul, Merisi, Surabaya pada hari Sabtu. Tim gabungan mencekal keberangkatan para pekerja migran sebab saat hendak berangkat ke Timur Tengah melalui Bandara Internasional Juanda, mereka tidak memiliki dokumen yang sah. Bahkan petugas menemukan indikasi dugaan adanya kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Semua pekerja itu akan kita tampung di shelternya
Disnaker Trans Jawa Timur yang ada di Bendul Melisi. Dan juga kita sampaikan bahwa karena ini keberangkatan ilegal dan tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah, maka ini akan menjadi satu kejahatan TPPO, tidak pidana perdagangan orang yang sudah akan berhubungan dengan Polda. Di informasi lainnya, pemirsa, truk kontainer menabrak bangunan salon, warung, dan pesepeda motor hingga terluka di Jalan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Dugaan sementara sopir mengantuk dan hilang kendali saat mengemudikan kendaraannya. Namanya musibah, nggak ada yang tahu, hancur semua. Kerasnya benturan membuat bangunan salon kecantikan dan warung kelontong di pinggir Jalan Raya Balaraja, Tangerang, Banten rusak parah. Selain menabrak bangunan, truk kontainer yang sebelumnya melaju ke jalur berlawanan ini juga menabrak pengendara sepeda motor yang melintas. Selain motor ringsek, pengendaranya luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Balaraja. Dugaan sementara sopir mengantuk dan hilang kendali menjadi penyebab kecelakaan pada Sabtu sore. Supir mengantuk karena dan kaget melihat pembatas jalan di tengah, lalu buang ke kanan dan menyerempet sepeda motor dari arah berlawanan dan serta menabrak salon dan sebuah warung. Polisi olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi, termasuk sopir truk untuk penyelidikan lebih lanjut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Sementara itu, pemirsa, diduga hendak mendahului kendaraan di depannya, seorang pria pengendara sepeda motor di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas terlindas truk. Selain itu, pengendara motor lainnya juga terluka karena tersenggol motor korban. Warga berkerumun di lokasi kecelakaan di Jalan Poros Tonasa 2, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Seorang pria pengendara sepeda motor tergeletak di jalan usai motornya terlindas truk. Peristiwa kecelakaan itu sempat rekam kamera pengawas atau CCTV. Kejadian bermula saat korban ingin mendahului motor di depannya. Namun korban tak melihat dari arah berlawanan sebuah truk yang melaju kencang. Motor korban sempat bersenggolan dengan motor lainnya hingga membuat kendaraannya oleng dan hilang kendali. Korban pun terjatuh dan terlindas truk. Akibatnya korban tewas di tempat. Sementara pengendara motor lainnya mengalami luka ringan. Sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah barat ke timur bersenggolan dengan sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan arah dari arah timur ke barat. Akhirnya masing-masing pengendara sepeda motor terjatuh dan satu orang pengendara sepeda motor tersebut. Pemirsa, pengemudi mobil sedan akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga menegaskan jika mobil yang dikendarai tersangka bukan bagian dari rombongan kendaraan Polda Metro Jaya yang saat itu sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai Wawon CS. Aparat kepolisian dari Polres Cianjur dan Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan pengemudi mobil sedan bernama Sugeng sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, olah TKP di lokasi, pemeriksaan tim Inafis, dan 7 rekaman video dari rekaman kamera pengintai yang berdekatan dengan lokasi kecelakaan. Polisi juga menegaskan jika mobil sedan yang dikendarai tersangka adalah plat nomor palsu. Mobil tersangka juga bukan bagian dari rombongan kendaraan Polda Metro Jaya yang saat itu sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai Wawon CS. Hanya berselang beberapa jam setelah polisi merilis kasus kecelakaan ini, tersangka Sugeng juga langsung menyerahkan diri ke Polres Cianjur untuk proses penyelidikan. Mengklarifikasi bahwa tidak menabrak, tetapi berdasarkan dari hasil penyidikan, berdasarkan scientific investigation, berdasarkan teknologi dan juga data-data teknis yang kita peroleh dan keterangan-keterangan merujuk bahwa sudah pasti kendaraan Audi yang melakukan tabrakan tersebut. Sehingga pengingkaran yang dilakukan oleh tersangka ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa tidak terjadi tabrakan tersebut. Sementara itu, puluhan mahasiswa menggelar aksi tabur bunga dan doa bersama di lokasi tabrak lari yang menewaskan korban. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk berkabung.
Sebelumnya diketahui seorang mahasiswi bernama Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari yang diduga akibat iring-iringan kendaraan polisi pada 20 Januari lalu. Salah satu kendaraan yang ikut rombongan terlibat tabrakan dengan sepeda motor korban dari arah berlawanan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Masih dari kasus kecelakaan lalu lintas, sebuah mobil minibus yang ditumpangi kakak beradik tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya, 2 penumpang minibus alami luka serius karena terjepit di dalam mobil. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sejumlah petugas dibantu warga berupaya membuka pintu minibus yang ringsek untuk mengeluarkan 2 penumpang yang terjepit di dalam mobil. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Setelah berjibaku, petugas dan warga akhirnya berhasil mengevakuasi keduanya dari dalam mobil. Dalam kondisi tak sadarkan diri, mereka langsung dibawa ke rumah sakit LP Ajis. Minibus yang ditumpangi 2 orang perempuan kakak adik itu tertabrak kereta api jurusan Medan Rantau Prapat di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Aik Paing, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Mobil sempat terseret sejauh 50 meter. Kedua kakak adik itu terjepit dalam kabin mobil. Peristiwa berawal saat mobil melintas di Pondok Ladang, Kelurahan Padang Matinggi dalam kondisi hujan lebat. Diduga karena faktor hujan, pengemudi mobil tidak melihat kereta api melintas di depannya. Kalau keadaan tadi pas hujan. Pas hujan terus? Hujan, keadaan hujan dia mau masuk ke dalam. Oh, mau ke dalam dia masuk? Kan kayaknya dari sana. Iya. Seret. Diantar seret. Dari mana seret tadi? Ini lagi sini lah. Oh, dari depan itu? Ini pembatasnya kan ada. Oh ya, itu bawanya sana ya? Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab kecelakaan kereta tersebut. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemirsa, konser musik penyanyi Thailand yang berlangsung di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten menyebabkan sejumlah penonton jatuh pingsan. Mereka pun dievakuasi dari kerumunan karena tidak kuat berdesakan dengan penggemar lainnya. Satu persatu sejumlah wanita yang datang untuk menyaksikan konser tunggal penyanyi Thailand Bright Vachirawit di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten pada Sabtu sore harus ditarik keluar dari kerumunan. Sejumlah penonton harus mendapat pertolongan karena dalam kondisi lemas hingga jatuh pingsan akibat berdesak-desakan. Mereka dievakuasi dengan cara digendong oleh panitia dan petugas medis. Bahkan salah seorang penonton harus ditandu menuju mobil ambulans untuk mendapat perawatan. Meski acara konser musik ini berlangsung pada sore hari, namun para penggemar yang hadir rela datang dini hari untuk bisa berada di barisan terdepan. Senang banget akhirnya karena bisa ketemu Bibai di sini. Alasannya kenapa senang? Karena udah nge-stand Bibai selama kurang lebih 3 tahun. Oke. Terus ini second time ketemu Bibai. Diketahui Bright Vachirawit sempat membatalkan konsernya ke Indonesia karena pandemi COVID-19. Setelah hampir 3 tahun, akhirnya para penggemar bisa meluapkan kebahagiaan karena bisa menonton secara langsung sang idola. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Di peristiwa berikutnya, pemirsa, sesosok mayat laki-laki ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah kosong di Bogor, Jawa Barat. Dilihat kondisinya, diperkirakan korban sudah tewas lebih dari sepekan lamanya karena jenazah korban nyaris sudah menjadi tengkorak. Polisi memeriksa sebuah rumah di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat, tempat sesosok mayat ditemukan pada Sabtu sore. Penemuan jenazah yang nyaris sudah menjadi tengkorak itu berawal ketika petugas PLN hendak memeriksa aliran listrik di rumah kosong itu. Namun tercium aroma tak sedap dari dalam bangunan dan saat diperiksa ternyata bau itu berasal dari sesosok jasad pria yang sudah membusuk. Polisi yang memeriksa tempat tersebut menemukan kartu tanda penduduk atas nama George Nokce yang berdomisili di perumahan Citra Indah Bukit Akasia, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Jadi ada dari petugas PLN namanya Pak Budi itu melihat cek meteran, ternyata ada bau busuk. Pas dilihat ada mayat, disampaikan ke RT Pak RW, disampaikan dilaporkan polisi itu. Sementara belum diketahui kita ngecek ke rumah sakit dulu, baru kita tahu identitasnya sebenarnya karena kurang lebih 10 harian ya sudah jadi tengkorak.
Polisi lalu membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi agar dapat mengungkap penyebab kematiannya karena sakit atau disebabkan tindak kejahatan. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Polisi terus selidiki penyebab kematian mayat perempuan tanpa busana yang ditemukan di bebatuan Sungai Cipelang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Keluarga Siti Fatimah, seorang tenaga kerja wanita di Arab Saudi yang diduga kuat merupakan korban pembunuhan berantai Wawon CS, berharap agar hasil autopsi jenazah bisa segera diketahui hasilnya. Jika terdapat indikasi korban dibunuh, keluarga meminta Wawon CS dihukum setimpal serta uang korban bisa dikembalikan. Keluarga Siti Fatimah, tenaga kerja wanita yang diduga jadi bagian pembunuhan Wawon CS, masih menunggu hasil otopsi pihak kepolisian. Hasil tersebut diperoleh setelah dilakukan ekshumasi atau pembongkaran jenazah Siti Fatimah beberapa waktu lalu. Jika memang terbukti korban dibunuh, keluarga Siti Fatimah berharap Wawon CS dihukum yang setimpal, yakni hukuman mati. Mereka juga berharap uang hasil kerja Siti jadi TKW bisa dikembalikan karena korban memiliki 2 anak yang membutuhkan biaya hidup. Siti ini kan TKI di Arab selama 5 tahun kan. Selama 5 tahun ini kan uang yang ditransfer melalui Wawon CS ini kan luar biasa besar ukuran di kampung kita kan. Kan sebetulnya kan Siti ini statusnya kan janda beranak 2. Maka uang yang sudah dirugikan ini bisa dikembalikan. Ini untuk kepentingan mengurusi anak daripada almarhumah. Pembunuhan berantai Wawon CS membuka sejumlah fakta baru, diantaranya kasus penipuan yang dialami 11 tenaga kerja wanita. Mereka bahkan rela setiap bulan rutin menyetorkan gajinya karena tipu daya Wawon Erawan. Pasalnya, mereka percaya dengan kemampuan Wawon menggandakan uang usai melihat atraksi pelaku. Selain harta, nyawa 2 TKW yakni Farida dan Siti juga diduga tewas di tangan Wawon. Sementara 2 orang lainnya yakni Ene dan Evi hingga kini belum diketahui keberadaannya. Jadi perhatian publik. Saat ini saya masih mencari teman saya, sahabat saya, Nunu beserta Epi. Masih dicari keberadaannya, saya yang belum tahu di mana mereka berada sekarang. Saya terima kasih banyak sama Bapak Metro Jaya udah membantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Kasihannya, semoga ya jangan ada terjadi terulang lagi ya. Kasus pembunuhan Wawon CS terungkap saat polisi berhasil membongkar tabir ditemukannya 3 orang satu keluarga di Ciketing, Bantar Gebang, Bekasi yang tewas mengenaskan. Awalnya korban diduga alami keracunan, namun belakangan diketahui mereka diracun dan dibunuh karena mengetahui aksi kejahatan Wawon CS. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke kasus kejahatan yang berbeda, seorang wanita mengalami tindak pelecehan seksual di jalan. Aksi kriminal itu terekam CCTV. Pelecehan seksual terjadi di wilayah Ketandan, Klaten, Jawa Tengah. Wanita yang sedang mengendarai sepeda tiba-tiba mengalami tindak tak senonoh di bagian dadanya dari seorang pria bermotor yang membuntutinya dari belakang. Aksi kriminal ini tentu sangat meresahkan korban dan warga sekitar. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya. Jadi nanti kita lakukan penyelidikan lebih dalam dan kita lakukan cek TKP karena di TKP informasi juga ada CCTV, nanti kita lakukan penyelidikan lebih dalam. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, kini polisi memburu pelakunya. Trisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Diduga berlatar belakang cemburu, 2 petani di Lumajang, Jawa Timur terlibat duel carok. Keduanya pun sama-sama mengalami luka bacok hingga harus dirawat di rumah sakit.
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Desa Tegal Randu, Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Pasalnya 2 orang yang sehari-hari bekerja sebagai petani, masing-masing berusia 37 tahun dan 42 tahun terlibat duel di halaman rumah. Keduanya yang sama-sama membawa celurit terluka bacok. Diduga penyebabnya seorang di antaranya cemburu melihat pesan singkat rekannya itu ke istri. Masalahnya kedua orang ini cemburu. Si Pak Tohan cemburu ke Pak Punawi tentang masalah SMS. Polisi menyita barang bukti 12 celurit hingga ponsel. Aparat juga menerjunkan puluhan personel bersenjata lengkap untuk mengantisipasi terjadinya insiden serupa antar sesama saudara para pelaku duel. Setelah ini kita akan laksanakan patroli skala besar di lokasi ini dan saya harapkan kepada masyarakat sekitar kampung ini jangan ada aksi main hakim sendiri karena sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kini kedua pelaku duel tengah dirawat di rumah sakit. Keduanya sama-sama mengalami luka bacok di bagian kepala, tangan hingga punggung. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, kasus temuan mayat wanita tanpa busana di kolong jembatan Sungai Cipelang, Kota Sukabumi, Jawa Barat hingga kini masih menjadi misteri. Keluarga mengaku sebelum ditemukan tewas, korban pamit hendak menghadiri pengajian di masjid. Penemuan mayat di Sungai Cipelang. Penduduk kampung Pasir Kaliki, Kelurahan Dayuh Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa busana di bebatuan Sungai Cipelang, Kota Sukabumi. Polisi dan TNI bersama masyarakat sekitar pun langsung evakuasi korban yang tersangkut di bebatuan. Warga tak ada yang mengenali wajah dan ciri-ciri fisik korban yang berkulit kuning langsat dan berambut pendek ini. Baik gitu ya, di kepala ini biru-biru ya, pipi biru-biru. Untuk jenis kelaminnya Bu? Perempuan. Bu perempuan. Tapi dari wajahnya kenal nggak Bu? Enggak. Bukan warga sini atau bukan? Bukan. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh polisi, ditemukan luka menganga di bagian kepala, namun belum diketahui apa penyebab terjadinya luka. Untuk ciri-ciri khusus, rambutnya pendek, kayak cowok lah gitu kan. Terus ciri lain lagi, ada tangan dikutek warna hijau. Tapi sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri. Berselang 1 hari, identitas mayat wanita tanpa busana di Sungai Cipelang berhasil terungkap. Korban diketahui seorang janda muda berusia 24 tahun, warga Kampung Balandongan, Kelurahan Sukajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Keluarga menuturkan pada Rabu 25 Januari lalu, korban berpamitan untuk menghadiri pengajian di masjid dekat rumahnya. Namun tak menyangka ia tewas mengenaskan. Pertama pamit dulu jam 7 sama ayahnya, minta uang jajan. Terus ketemu sama pamannya, ditanya sama pamannya, Cici mau kemana? Katanya mau Rajaban. Jadi posisi korban saat keluar dari rumah itu mengenakan baju lengkap, bahkan pakai jilbab. Jilbabnya kalau tidak salah warna oranye. Sementara dari hasil otopsi, tim medis Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin, Kota Sukabumi, korban mengalami kekerasan benda tumpul di bagian kepala, tungkai kaki, dan luka sayatan di bagian kepala. Kalau kita lihat dari pola lukanya, itu termasuk kekerasan tumpul ya. Itu kekerasan tumpul. Kemudian yang di tungkai kanan itu juga kita temukan ada patah tulangnya. Usai dilakukan otopsi, jasad janda beranak 1 ini selanjutnya dimakamkan di pemakaman keluarga tak jauh dari rumahnya. Sementara itu Sabtu kemarin polisi kembali mendatangi TKP di bawah kolong jembatan di Jalan Raya Jalur Lingkar Selatan, Kota Sukabumi. Di sini polisi mendapati sehelai pakaian yang diduga milik korban. Temuan ini akan diperlihatkan kepada keluarga untuk memastikan kepemilikannya. Ngecek kembali. Juga kita temukan baju yang diduga dipakai sama korban, ya. Baju yang diduga dipakai sama korban. Baju yang agak mirip-mirip. Tapi kita nggak tahu ya, karena kita masih kembangkan lagi. Ini sementara baju yang diduga saja, baju yang diduga dipakai korban pada saat. Posisinya di mana Pak? Di bawah jembatan. Polisi hingga kini belum bisa memastikan adanya dugaan pembunuhan disertai pemerkosaan dalam kematian korban. Penyelidikan pun terus berlanjut. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Beraksi di Komplek Wahana Wisata, seorang pembobol ATM berhasil ditangkap petugas keamanan. Belakangan diketahui pelaku mencuri uang melalui mesin ATM menggunakan modus ganjal kartu.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan ulah pelaku pembobolan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di kawasan rekreasi Singapura Land Desa Perjuangan Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Meski satu kartu nasabah yang akan melakukan penarikan tunai berhasil diganjal, namun pelaku gagal memetik hasil kejahatan karena aksinya diketahui Satpam. Aksi ganjal ATM ini terungkap setelah korban melapor ke pos Satpam saat kartunya tersangkut di mesin. Saat dicek ke monitor CCTV, ternyata pelaku sedang mencongkel mesin ATM menggunakan besi. Udah mati lampu 2 atau 3 menit gitu ya kan. Hiduplah kembali listrik ini, Bang. Udah hidup listrik. Nampak wajahnya dia sedang mencongkel ATM BRI ini. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait modus kejahatan yang dilakukan pelaku. Namun dari pemeriksaan sementara, pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang dengan sasaran mesin-mesin ATM di tempat keramaian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. Pemirsa, kebakaran hebat hanguskan sebuah toko swalayan yang berada di Jalan Sumberjaya, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, 5 rumah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ludes dilalap si jago merah. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, kobaran api menghanguskan sebuah toko swalayan. Kebakaran hebat melanda sebuah toko swalayan yang berada di Jalan Sumberjaya, Tambun, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian gudang. Api ini akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas menurunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kobaran api membakar 5 bangunan rumah yang berada di permukiman padat. Jarak rumah yang berdekatan dan hembusan angin yang kencang ini membuat api dengan cepat merambat. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Api dapat dipadamkan 4 jam kemudian setelah 1 unit mobil damkar dan 1 tangki air milik TNI Angkatan Laut dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi menggencarkan razia penyakit masyarakat dan Kamtibmas seperti balap liar dan juga gerombolan bermotor di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di antaranya adalah di pintu tol keluar tol Soroja di Soreang, Bandung Barat. Ulah berbahaya kelompok bermotor yang mengancam petugas ini mengiringi pembubaran balapan liar. Ulah berbahaya seorang pembalap liar ini membahayakan petugas Polresta Bandung mewarnai pembubaran balap liar. Dalam razia di pintu keluar tol Soreang, Kabupaten Bandung, petugas mengamankan pemuda diduga mabuk minuman keras dan 25 pesepeda motor lainnya. Petugas menggeledah satu persatu kelompok bermotor yang kerap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum ini. Bahkan balapan liar juga menjadi ajang jual beli narkoba sekaligus obat keras. Beberapa titik rawan kejahatan, termasuk beberapa warung yang menjual miras dan tuak, juga menjadi sasaran razia petugas. Ada kurang lebih 22-25 orang. Tadi yang kami dapati dalam dompetnya dan sakunya ada obat-obat keras, ya, trihexyphenidyl, ada dextrometropan, kemudian ada berbagai jenis obat-obat keras lainnya yang sudah kami bawa ke Polres untuk kami mintai keterangan. Dalam razia di sejumlah titik rawan kejahatan dan Kamtibmas, petugas Polsek Purwakarta mengamankan sejumlah pemuda yang sedang berpesta miras di tepi jalan. Ini salah satu kegiatan kita untuk antisipasi geng motor, ya, kejadian dari minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita mulai meningkatkan lagi patroli kita. Kita terutama beberapa titik sudah ada unit Resmob, Sareskrip, kemudian ada anggota berseragam juga di beberapa titik pintu masuk ke wilayah Purwakarta juga kita ada personil menjaga di situ.
Polisi juga mengimbau ke sejumlah pemilik kafe dan pedagang di emperan toko serta para pengunjung untuk mentaati aturan jam operasional termasuk menjaga keamanan ketertiban bersama. Muhammad Abbas dan Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, buaya yang panjangnya 4 meter ini terlihat di kolong rumah warga di Pekanbaru Riau. Kemunculan predator sungai itu jelas membuat warga khawatir akan keselamatan mereka. Kemunculan seekor buaya muara di kolong rumah di bantaran Sungai Siak, Pekanbaru Riau mengejutkan warga. Reptil sepanjang sekitar 4 meter itu kedapatan tengah mengitari kolong rumah tersebut. Akibatnya sejumlah warga yang bermukim di tepian sungai menjadi khawatir akan keselamatan mereka. Karena itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA akan menurunkan tim untuk memantau keberadaan predator tersebut. Diduga kemunculan buaya karena reptil itu tertarik dengan sisa makanan dan kotoran rumah tangga yang dibuang warga ke sungai. Dengan adanya kemunculan buaya itu berarti ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Dan kami menghimbau untuk tidak membuang sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa makanan ke Sungai Siak karena ini akan mengundang kemunculan buaya. Sebelum buaya dievakuasi, warga diimbau untuk selalu waspada saat beraktivitas di sungai, terutama di sekitar lokasi kemunculan reptil tersebut. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru Riau. Sementara itu, pemirsa, hendak memangsa ayam di lokasi pemotongan, seekor ular sanca ditangkap petugas pemadam kebakaran. Ular seberat 15 kg ini pun akan diserahkan ke pecinta reptil. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ditemukan di tempat pemotongan ayam di Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ular berbobot 15 kg itu didapati sedang memangsa seekor ayam di lokasi penampungan milik Tabri. Hewan reptil itu kemudian ditangkap oleh petugas pemadam kebakaran. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca itu kemudian dibawa ke kantor Damkar Magetan. Ada ular berjenis sanca masuk kandang dan sudah makan 1 ekor ayam. Akhirnya dari penjaga langsung telepon ke kantor pemadam. Langsung kita respon untuk mengevakuasinya. Rencananya ular sanca akan diserahkan pada komunitas pecinta reptil. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Pemirsa, kelangkaan minyak tanah terjadi di Merauke, Papua Selatan. Akibatnya warga harus mengantre di agen penjualan minyak tanah. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Agen minyak tanah di Jalan Olahraga Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu diserbu warga. Mereka rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan memasak. Karena stok minyak tanah yang terbatas, pemilik agen pun terpaksa membatasi pembelian hanya 10 liter untuk 1 orang warga. Kelangkaan minyak tanah di Merauke telah terjadi selama 3 bulan. Pertamina didesak segera menambah pasokan minyak tanah ke Merauke. Pemirsa, minyak kita yang merupakan minyak goreng kemasan yang diluncurkan oleh pemerintah langka di sejumlah daerah. Harganya pun tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis adanya kelangkaan stok minyak kita. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang diluncurkan pemerintah dengan nama minyak kita terus berlanjut. Bahkan komoditas yang diadakan untuk menekan harga minyak goreng yang melonjak itu kini justru melebihi harga eceran tertinggi, Rp14.000 per liter. Seperti di pasar tradisional Mijen, Semarang, harga minyak kita mencapai Rp16.000 per liternya. Alasan pedagang karena pasokan minyak kita yang langka dan sudah tidak dikirim dari distributor. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam sidak di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, menepis adanya kelangkaan stok minyak kita di pasaran. Menurut Mendak, melambungnya harga minyak kita di atas harga eceran tertinggi bukan karena kenaikan harga, tapi karena laris diburu masyarakat. Mendak menambahkan, habisnya stok minyak kita bukan akibat suplai dan pasokannya yang dibatasi. Belanja apa ini? Pasar berkurang, bukan berarti suplainya berkurang.
Tapi karena semua orang sekarang kalau beli minyak goreng ya minyak kita. Gitu. Yang dari premium ada juga. Ya gitu. Jadi ya apa namanya, barangnya laris ya. Laris. Kalau dulu misalnya penjualannya 1, sekarang jadi 2 gitu. Yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 8. Mendak kemudian melanjutkan pemantauan harga berbagai kebutuhan pokok di Pasar Cisalak Cimanggis di Kota Depok, mulai dari sayur mayur, telur, daging hingga sembako. Temuannya terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas. Selain mendengarkan keluhan masyarakat, Mendak juga mentraktir belanja yang dibeli sejumlah warga. Meski senang ditraktir, warga mengaku akan lebih senang bila harga kebutuhan di pasar kembali stabil. Amin, amin. Pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan segera rampung dan siap beroperasi pada bulan Juli mendatang. Kereta cepat ini tidak hanya akan menjadi tonggak sejarah modernisasi transportasi perkereta-apian nasional, tapi juga akan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Inilah kereta cepat Jakarta-Bandung dengan warna merah putih yang dominan. Kereta yang bakal dinanti-nantikan banyak orang karena tak hanya menghubungkan Jakarta-Bandung ditempuh dalam tempo 36 menit, namun juga menjadi tonggak sejarah modernisasi transportasi perkereta-apian nasional. Dalam kunjungannya di Stasiun Tegaluar, Bandung, Jawa Barat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau langsung progres dari pengerjaan kereta cepat ini. Proyek strategis nasional kerjasama Indonesia-Tiongkok ini ditargetkan rampung pada Juli mendatang. Lelang kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan transportasi lebih baik kepada masyarakat. Kedepan proyek ini akan dikembangkan di beberapa daerah. Nah, oleh karenanya Pak Presiden menyampaikan kita harus mulai ini, dan ini menjadi contoh. Bahwa akan dibangun nanti ke Surabaya atau di tempat yang lain, ini menjadi satu kelanjutan dari kereta api cepat ini. Pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 84%. Sekitar bulan Mei mendatang kereta ini bisa diuji coba. Jadi target track layang itu akhir Maret 2023. Setelah itu akan dilakukan testing commissioning dan nanti pada akhir Mei itu akan dilakukan uji coba operasi ya, menuju COD bulan Juli 2023. Sementara Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan hampir semua komponen pengerjaan infrastruktur kereta cepat ini memiliki kesulitan. 16% yang belum terselesaikan akan segera dituntaskan agar sesuai dengan target. Ini semuanya penuh tantangan karena waktu semakin mepet. Di samping itu juga tadi satu hal penting, konektivitas. Bagaimana kita bisa memberi kemudahan kepada penumpang untuk mengakses stasiun, kemudian integrasi antar moda itu juga menjadi PR ke depan kami. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi sarana transportasi baru bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Dengan kecepatan 350 km per jam, kereta ini digadang-gadang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Agi Kurnia Sandi dan Didi Sunandar melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerjasama dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD dan juga TNI Polri membagikan bingkisan bagi warga Puncak Jaya Papua setelah sembuh dari operasi katarak. Operasi katarak ini menjadi yang paling sangat berharga karena mereka tidak mampu jika berobat sendiri. Terima kasih, yang berarti terima kasih. Kata itu meluncur sebagai ucapan bahagia dari Theo Redit, salah satu dari ratusan warga Puncak Jaya yang kembali melihat terang setelah operasi katarak. Operasi katarak yang dilaksanakan oleh Himpunan Bersatu Teguh ini bagian dari kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh YPP, PPAD, dan Setwapres. YPP dan Kepedulian Pemirsa berbagi 3.000 sembako dan selimut bagi warga Puncak Jaya.
kemarin belum bisa ngelihat, sekarang Ya, lihat. sekarang lihat. Wah, saya tenang. Wah, tenang. Betul sudah tenang. Makan di mana, jalan di mana, saya tenang. Ya, wah. Kemudian berbeda kayak kamu di sebelah. Warga Puncak Jaya memang layak mendapatkan bantuan dan perhatian karena sampai saat ini mereka masih hidup jauh dari kata layak. Bahkan mereka masih hidup di peradaban masa lalu. Misalnya, masih banyak di antara mereka yang tinggal di Honai sangat tidak layak untuk dihuni. Dari Puncak Jaya, Papua, Nyoman Ifrosim melaporkan. Ya, pemirsa, sempat dihentikan sejak diluncurkan pada masa Natal dan Tahun Baru. Kini kereta api panoramik akan kembali beroperasi. Rute mana saja yang disiapkan? Informasi selengkapnya sesuai berikut ini hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Masih dalam rangkaian ulang tahun ke-28 tahun Indosiar, program Besti Indosiar hadir di Car Free Night Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ya, acara dimeriahkan artis dangdut Indosiar Faul dan juga Cantika. Suasana Malioboro semakin meriah saat parade program Indosiar dan juga games berhadiah uang tunai. Grup marching band ini membuka semaraknya Besti Indosiar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, Sabtu malam. Tak hanya itu, malam minggu warga Yogya juga semakin meriah dengan adanya parade program Indosiar. Puluhan orang berjalan mengenakan topeng wajah artis yang kerap tampil di layar Indosiar, seperti pemain serial Panggilan dan para artis dangdut jebolan Dangdut Academy. Selain itu, ada juga parade BRI Liga 1, program news dan infotainment. Antusiasme warga dan wisatawan yang hadir makin tak terbendung kala Faul Gayo dan Cantika bernyanyi di atas panggung yang letaknya berada di depan teras 2 Malioboro. Nah, ini dia pemirsa, Faul dan Cantika. Tenaganya masih ada meskipun tadi sudah bergoyang di Malioboro ya. Benar, karena kita antusias banget, apalagi warga Yogyakarta suka banget sama dangdut ternyata. Banget guys, antusiasnya itu luar biasa. Paling berkesannya apa tadi? Kesannya kita disenangi sama mereka dan mereka itu sambil heboh-heboh gitu ngikutin kita gitu nyanyinya. Pokoknya Yogyakarta best banget ya? Best luar biasa pokoknya. Jogja, is luar the best. Ketagihan nggak bangun di Jogja? Ketagihan. Keren banget Jogja. Agar lebih seru, acara pun diwarnai games dengan hadiah uang tunai dan berbagai merchandise Indosiar. Seru banget Besti Indosiar di kota Yogyakarta pemirsa. Dan yang jelas untuk Anda di kota Jogja jangan lupa untuk cari channel digital Indosiar di 32 UHF. Dan juga tunggu gelaran Besti Indosiar di kota Anda pemirsa. Dari Yogyakarta, Rian Widaryanto, Oki Arden melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya di Yogyakarta, rangkaian ulang tahun ke-28 Indosiar juga berlangsung semarak di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ya, kita simak kemeriahannya. Sudah ada Janet Lee dan juru kamera Ahmad Susanto di sana. Janet, silakan laporannya. Halo, selamat pagi Dani dan juga Tiwi, selamat pagi dan selamat hari Minggu dari saya yang jauh-jauh lagi di kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam rangka Roadshow HUT Indosiar yang ke-28 luar biasa. Nah, saya ditemenin sama ini nih, Besti Indosiar. Selamat pagi, semangat ya kita hari ini, coba dada-dada dulu dong ke pemirsa. Ya, walaupun masih pagi tapi kita udah semangat mau menyapa Besti-Besti Indosiar yang ada di kota Banjarbaru. Dan di belakang saya ini sudah ada marching band yang lagi latihan. Halo, selamat pagi semua. Semangat ya hari ini ya. Nanti kita bakalan parade bareng, bakalan seru-seruan bareng sama Besti Indosiar yang ada di Banjarbaru. Saya ke belakang dulu nih ya. Ini juga ada nih marching band lagi latihan juga. Selamat pagi semua. Halo dulu dong sama pemirsa Indosiar. Yes, ini udah pada semangat hari ini, udah pada semangat karena kita akan gak cuma seru-seruan tapi bakaran olahraga bareng juga. Ini di lapangan Murjani, memang area Car Free Day, dan udah ada panggung juga. Nanti bakalan ada kejutan spesial dari penyanyi dari jebolan ajang pencarian bakat Indosiar, yaitu ada Putri Isnari dari DA dan juga Mardon dari DA. Dan saya bocorin dikit pemirsa, nanti akan ada bagi-bagi hadiah, uang tunai, merchandise, pokoknya banyak banget yang spesial buat besti-besti
lokasi yang ada di Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan nantinya tentunya akan ada juga di kota-kota besar lainnya. Kita tunggu nanti, pokoknya pemirsa pastikan Anda siap-siap menyambut kami yang akan meramaikan roadshow dalam rangka HUT Indosiar yang ke-28 ini. Sementara demikian, kembali ke Dani dan juga Tiwi. Oh, ini udah kebayang ya serunya kayak gimana. Terima kasih Janet Lee dan juga juru kamera Ahmad Susanto dengan laporannya. Selamat bertugas kembali di sana. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasi berikutnya dari pekan ke-21 BRI Liga 1. Persita Tangerang masih belum mampu meraih 3 angka. Menjamu Persis Solo pada Sabtu sore, Persita harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Persita Tangerang yang menelan 5 kekalahan beruntun berupaya keluar dari tren negatif ketika menghadapi Persis Solo di pekan ke-21 BRI Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu sore. Persita memiliki kans untuk unggul 17. Namun tandukan Ezekiel Vidal masih melenceng dari gawang Persis. Pada menit 54, penyerang Persita, Ramiro Vergonzi, melakukan aksi individu dan melepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi bola gagal dimaksimalkan menjadi gol oleh Hanis Sagara. Pada menit 75, Laskar Sang Bernyawa harus kehilangan sang kapten, Abdul Lestaluhu, yang diberi kartu merah akibat melakukan protes berlebihan. Meski unggul jumlah pemain, Persita gagal meraih kemenangan. Skor akhir 0-0, Persita masih di posisi ke-10 dengan poin 26, unggul 1 angka atas Persis yang ada di strip ke-11. Sementara derby Suramadu akan tersaji di pekan ke-21 BRI Liga 1 antara Madura United menjamu Persebaya Surabaya. Pada laga lainnya, duel tidak kalah sengit akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga antara Persija Jakarta ini melawan Persikabo. Ambisi untuk ke puncak klasemen sementara akan diusung Persija Jakarta saat menghadapi Persikabo dalam lanjutan pekan ke-21 BRI Liga 1 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore. Macan Kemayoran kini kembali dalam performa apik usai mengalahkan PSM Makassar di laga terakhirnya. Persija saat ini berada di peringkat 2 klasemen sementara di bawah Persib dengan selisih 1 angka. Sementara di kubu seberang, Persikabo datang dengan catatan minor. Sejak Liga kembali bergulir pasca insiden Kanjuruhan, Laskar Pajajaran sudah tidak pernah lagi merasakan kemenangan di 8 laga terakhirnya. Pergantian pelatih di kubu Persikabo hingga saat ini juga belum menunjukkan hasil yang signifikan. Duel sengit lainnya juga akan tersaji di Gelora Ratu Pamelingan antara Madura United menjamu Persebaya Surabaya Minggu sore. Secara statistik, dalam 5 pertandingan terakhir, Persebaya masih unggul atas Madura United. Semua pemain-pemain mereka pemain bagus-bagus, pemain pengalaman, usia mereka juga sudah matang. Ngelulina, terus si Cleverson, pemain asing-asingnya memiliki usia yang matang, jadi saya harus waspada. Oke? Bajul Ijo yang selalu meraih poin penuh di 3 laga terakhir, tentunya ingin kembali melanjutkan tren positif ini agar bisa bersaing di papan atas klasemen. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sempat dihentikan sejak diluncurkan pada masa Natal dan juga Tahun Baru. Kereta panoramik akan kembali beroperasi. Ada 2 rute yang akan dibuka dengan harga tiket mulai dari Rp350.000 hingga Rp1.000.000. Kereta api panoramik kini akan kembali melayani penumpang. Kali ini rangkaian kereta api panoramik juga akan ditambah, yakni pada rangkaian kereta Argo Parahyangan tujuan Jakarta-Bandung dan Argo Wilis tujuan Bandung-Surabaya. Sebelumnya kereta api panoramik ini diuji coba pada libur Natal dan Tahun Baru, yakni hanya rute Jakarta-Yogyakarta. Namun rute ini dinilai terlalu jauh sehingga muncul rute baru Jakarta-Bandung. Coba kalau kita bikin pendek saja supaya orang nggak bosen, Jakarta-Bandung, Jogja, Solo, Surabaya, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Malang saja gitu. Makassar nggak harus sampai Pari-Pari, tapi sampai Baru saja balik lagi. Sementara itu Direktur Utama Kereta Api Wisata Hendy Helmi menyebut, selain rute baru, tarif kereta juga kini makin terjangkau. Namun ada pengurangan kapasitas tempat duduk dari semula 46 kursi kini menjadi 38 kursi. Kita coba mengevaluasi kembali. Mengevaluasi dalam arti kita ingin memberikan layanan lebih baik lagi karena ada beberapa permintaan untuk kereta api yang di ujung-ujungnya
itu dikurangi tempat duduknya karena yang di ujung-ujung itu sempit. Nah, karena tujuannya kita adalah untuk menjual panorama, makanya di ujung-ujung panoramanya nggak kelihatan, makanya kita cabut supaya lebih luas lagi pandangannya. Hadirnya kereta api panoramik menjadi alternatif bagi Anda untuk mencoba sensasi baru perjalanan kereta api dengan melihat pemandangan secara leluasa. Agi Kurnia Sandi dan Didi Sunandar melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, koleksi jembatan cantik di ibu kota bertambah dengan kehadiran Skywalk atau jembatan penghubung untuk penumpang angkutan umum di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, jembatan ini pemirsa untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses transportasi umum. Cantiknya desain arsitektur pada Skywalk. Jembatan penghubung untuk penumpang angkutan umum ini akan memanjakan mata yang melintasinya. Jembatan ini menghubungkan stasiun Kebayoran Lama, halte Velbak, dan halte Pasar Kebayoran Lama. Jembatan dengan panjang 450 meter mempermudah masyarakat untuk mengakses moda transportasi lainnya. Sebelumnya, para penumpang memiliki kesulitan sebab arus lalu lintas di jalan tersebut cukup padat. Apalagi kalau pas hujan kayak gini kan jadi nggak kena hujan ya, jadi lebih enak sih. Kesannya gimana dengan ada Skywalk ini? Bagus banget sih, jadi ngebantu, jadi nggak perlu keluar jalan raya, tinggal langsung tap lagi, jadi lebih gampang, lebih mudah. Yang pengurangannya dari sini apa? Kekurangannya belum kelihatan sih, ya paling ini ya, kayak masih nampias-nampias kalau hujan. Adanya 2 lift dan 3 eskalator, serta sedikitnya 10 kamera pengawas atau CCTV akan menambah kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna transportasi umum. Skywalk sepanjang 450 meter ini menghubungkan masyarakat dengan 2 moda transportasi, yaitu KRL dan juga busway. Tapi sayang, di antara desainnya memang cantik dan juga fungsinya memang bagus. Ketika hujan lebat tiba, ini air masih masuk ke dalam Skywalk ini dan membuat lantai sepanjang jalan sepanjang 450 meter ini sedikit licin. Dari Jakarta Selatan, Mehdi Hadiasti dan Waluyo Adi melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Fokus Pagi, dan setelahnya jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Iya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.